Dalam sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Karena di sanalah banyak para nabi diutus di bumi tersebut. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang, diawali dengan masa kejayaan Nabi Daud hingga Nabi Ibrahim. Lalu nabi siapa sajakah yang diutus di bumi Palestina? Benarkah di bumi Palestina terdapat makam para Anbiya? Simak selengkapnya di channel Doa Semesta. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sahabat semesta, dikenal sebagai negeri para nabi, berikut nabi-nabi yang pernah memimpin dan mendapatkan masa kejayaan di bumi Palestina. 1. Nabi Daud. Nabi Daud memimpin Palestina kurang lebih selama 40 tahun dengan pembagian 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Pada kala itu, Nabi Daud menjadi pemimpin Bani Israel di Palestina hingga mencapai masa kejayaan. Dan Nabi Daudlah yang mengalahkan Raja Talut di masa itu. Pada masa pemerintahannya, Nabi Daud berdakwah tentang tauhid ke seluruh Palestina hingga memiliki julukan tanah yang diberkati. Ia juga menyampaikan pesan kitab Zabur sehingga tercipta keadilan, kedamaian, kejujuran, dan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran Surat As-Sod ayat 18-20 menyebutkan bahwa gunung dan burung-burung ikut bertasbih saat Nabi Daud khusyuk membaca kitab Zabur dengan suara merdu. Nabi Daud meninggal pada tahun 963 sebelum Masehi dan dimakamkan di Bukit Zion, Yerusalem. Makamnya disebut sebagai Al-Nabi Daud dan diklaim sebagai tempat suci bagi pemeluk Yahudi. 2. Nabi Sulaiman. Masa pemerintahan di Palestina selanjutnya dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Ia merupakan anak terakhir dari Nabi Daud yang lahir di Yerusalem, Palestina. Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa kemampuan berbicara dengan jin dan hewan-hewan. Ia didedikasikan kemampuan berkomunikasi dengan jin saat perbaikan Masjidil Aqsa. Selain itu, pada masa Nabi Sulaiman, terdapat istana yang dipindahkan sebelum ia berkedip, yaitu Istana Ratu Balqis. Hampir sama dengan sang ayah, Nabi Sulaiman memimpin Palestina kurang lebih selama 40 tahun. Bani Israel dan Palestina mengalami masa kemajuan dan kemakmuran di masa pemerintahannya, terutama dari segi infrastruktur. Hal ini disebabkan karena Nabi Daud maksimal dalam bekerja, sehingga Nabi Sulaiman tidak menemukan masalah politis. Kisah kejayaan Nabi Sulaiman tercantum dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 17 dan 37, serta dalam Surat Al-A'raf ayat 27. Setelah Nabi Sulaiman wafat, dikatakan bahwa makam Nabi Sulaiman menjadi salah satu hal yang fenomenal di kompleks Al-Aqsa. Menurut sejarah, makam tersebut merupakan tempat ia meninggal dunia sembari bersandar pada tongkatnya. 3. Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak. Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suku Bani Israel. Ia menyebarkan pesan tauhid untuk rajin sedekah dan berdoa. Pada akhir hidupnya, ia dimakamkan di Hebron tepi barat di Masjid Ibrahimi. 4. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub, dan Allah abadikan kisah Nabi Yusuf sebagai nabi yang lahir di Yerusalem dalam Al-Quran pada satu surat khusus. Keteguhannya dalam membuktikan fitnah kejam tertera di dalam surat Yusuf. Ia juga merupakan putra kesayangan dari Nabi Yakub dan memiliki paras rupawan hingga membuat para saudaranya iri.
Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya karena rasa cemburu. Sumur tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Jab Yasef. Sumur tersebut berlokasi di Galilea, sebuah daerah luas yang terkenal dengan danau air tawar terbesar di Palestina. Namun saat ini daerah tersebut sudah dikuasai oleh Israel. Saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf terbunuh diterkam serigala. Namun Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur gelap tidak sedikit pun merasa takut, melainkan ia merasa tenang mengingat cerita ayahnya bahwa pertolongan Allah akan datang. Kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh seseorang. Berkat kepiawaiannya dalam menafsirkan mimpi Raja Mesir dengan prediksi paceklik panjang, hal ini membuatnya dikenal sebagai sosok cerdas hingga menjabat posisi pemerintahan sebagai Raja Muda atau istilah lainnya Perdana Menteri. Saat wafatnya, Nabi Yusuf disemayamkan tak jauh dari ayahnya di Masjid Ibrahimi Hebron, tepi barat. 5. Nabi Musa, sahabat semesta. Nabi selanjutnya yang memimpin di bumi Palestina adalah Nabi Musa. Dalam sejarah, Nabi Musa dikenal dengan mukjizat tongkatnya dan dapat mengalahkan Raja Fir'aun. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel demi membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ia selamatkan mereka dengan mukjizat Allah berupa tongkat yang dapat membelah lautan saat pasukan Fir'aun mengejarnya. Lalu Allah menjanjikan sebagian wilayah Palestina untuk Bani Israel agar tidak merasakan lagi kekejaman Fir'aun. Akan tetapi, Bani Israel ingkar janji dengan menginginkan seluruh wilayah Palestina menjadi milik mereka. Jika tidak, maka mereka enggan pindah ke sana. Setelah wafat, Nabi Musa dimakamkan di tempat berlokasi di selatan Jericho, tepi barat Palestina. 6. Nabi Ibrahim. Nabi terakhir yang memimpin bumi Palestina adalah Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sebagai bapak dari Nabi yang kisahnya kental dengan peristiwa Idul Adha. Kemudian kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat Nabi Ibrahim mendalami tauhid untuk mengajak dirinya dan orang lain menyembah Allah dengan keimanan kuat. Kepintarannya dalam membuktikan kuasa Allah membuat Raja Namrud geram. Maka dari itu ia membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa saat melihat aksi pembakaran tersebut dan merasa sangat puas. Tiba-tiba, kobaran api padam dan mereka terkejut melihat Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dalam keadaan selamat. Semenjak itulah, pengikut Raja Namrud berbondong-bondong menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim disemayamkan di Masjid Al-Khalil, kota Hebron, tepi barat Palestina. Hebron terkenal dengan sebutan kota tiga nabi karena terdapat makam tiga nabi di sana, yaitu makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, dan makam Nabi Yakub. Sahabat semesta. 6 kisah Nabi tersebut membuktikan bahwa Palestina adalah negara nyata dan mendapatkan kejayaan. Semoga Allah terus melindungi bumi Palestina dengan menganugerahkan hamba-hamba yang kuat dan taat akan tauhid, sehingga bumi Palestina kembali mendapat kejayaan sebagaimana dulu saat dipimpin oleh para nabi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.